Hi guys, welcome to this channel. Jadi hari ini adalah hari terakhir aku ujian. Jadi aku bisa bebas bikin video sebanyak-banyaknya. Dan sekarang aku akan bikin video adalah mengenai story of my book. Jadi, story of my book ini adalah menceritakan kisah dari buku ini, dimana dia hidup perjalanan hidupnya bersama aku dan bisa sampai di rak buku ini. Dan ada 3 buku yang menarik bagi aku semasa perjalanan hidupnya ya. Bukan perjalanan hidupnya kayak pengalaman hidup, tapi semasa dia buku ini berada di tangan aku. So, kita mulai dari buku yang menarik banget. Jadi di sini aku pilih 3 buku dan buku-bukunya memiliki pengalaman atau ceritanya masing-masing. Dan aku akan ceritain dari yang gak terlalu menarik bagi aku karena ada sampulnya, jadi pantulan cahayanya bikin gak kelihatan gitu. Ini adalah buku Wulan Fadi yang berjudul Aku Benci dan Cinta. Ini adalah buku pertama aku, maksudnya buku novel pertama aku, dimana aku mulai baca buku novel sejak filmnya terbit atau filmnya ada. Di situ banyak yang bicara ada novelnya, katanya novelnya lebih seru, jadi aku beli. Sebenarnya aku itu benci sama buku yang gak ada gambar. Dulu aja aku baca buku KKPK itu pun lihat gambarnya yang paling sering, dan baca bukunya ya singkat-singkat aja. Yang menurut aku ada percakapan, itu yang aku baca. Selebihnya enggak. Dan karena aku baca buku ini, disinilah mulai kisah aku jatuh cinta sama novel. Tapi karena romantis, jadi sampai sekarang aku keterusan untuk baca buku romantis. Buku ini cukup panjang, ini tuh udah sekitar 3 tahun. Dan bukunya udah berjamur dan juga udah lecek, sampai sampulnya ini aku sampul 2 kali. Kenapa? Karena ini dipinjem. Pas filmnya udah ada, mereka malah cari bukunya juga, teman-teman aku di sekolah. Terus aku beli kan, karena tuh aku orangnya penasaran. Dan kalau soal buku pasti bakal dibeli kalau sama orang tua aku. Nah, aku beli. Waktu itu aku pergi jalan-jalan ke sebuah mall. Aku beli 2 buku, sama 1 buku ini akan aku ceritakan juga kisahnya. Dan waktu itu mereka langsung minjem karena aku bawa ke sekolah juga buku ini. Aku bawa, baru baca setengah, udah guys, hilang bukunya. Bukan hilang kecuri atau ke apa, tapi langsung pindah-pindah tangan. Ada yang bawa ke sini, ada yang bawa ke kelas lain, ada yang baca sampai pelajaran. Jadi mereka diam-diam baca pas jam pelajaran. Itu tuh masa-masa aku awal kelas 7 atau kelas 1 SMP. Jadi kisahnya itu dimana anak-anak mulai bandel saat jam pelajaran karena novel aja. Zaman itu tuh bagi aku zamannya booming novel. Jadi di sekolah aku juga ada bazar novel, ada buku-buku terbitan lama yang dijual secara murah. Dan ini nggak masuk sih, tapi kalau waktu di sekolah aku itu lomba 17-an dan ada bazar, tapi itu buku yang nggak original. Jadi aku nggak beli. Aku lihat juga karena covernya itu lemnya lepas, aku takut nanti kalau aku baca jadi kebuka. Jadi lemnya di sini itu kebuka gitu, nanti kertasnya berhamburan. Jadi aku kayak mikir mending cari di toko buku aja. Jadi aku cari deh, ada 2 buku. Next, kisah buku yang selanjutnya. Untuk buku selanjutnya itu tipis dan judulnya Saidan by Hannah Margareta. Dan buku ini aku baca singkat, tapi ini bikin aku mood. Tapi sejak buku ini ternodai, bikin aku gak mood. Jadi waktu bukunya udah ternodai, yaudah deh, aku baca pelan-pelan sampai tuh aku buka begini guys, kayak gini doang. Jadi bacanya geser-geser gitu. Dan ini juga sama, jam pelajaran bacanya, jam pelajaran sekolah itu pun pelajaran bahasa Indonesia. Karena kan pelajaran bahasa Indonesia boleh, tapi nggak boleh baca novel. Karena aku duduk di belakang, itu strategi sih. Dari kelas 7 sampai kelas 9, kelas 8 itu kita duduk di belakang dan waktu itu baca novel gitu. Nah ini tuh waktu itu jam istirahat dan aku tuh baca
Samping aku ada teman aku lagi makan, minum susu, dan aku waktu itu keluar kelas buang sampah dan buku ini terkena susu. Dan akhirnya seperti ini guys. Ininya lecek, halamannya tuh lecek, jadi kelipet gitu lembarannya, jadi kasar. Halaman lainnya enggak, cuman ada sekitar 4 atau 5 halaman yang kena susu. Tapi yang lebih kena susu ini, halaman ini jadinya tuh ininya tuh lecek. Dan bukunya itu jadi ada buletannya gitu. Nah, jadi kayak gini guys. Jadi jelek gitu loh. Dan disitu aku sebenarnya mau marah, tapi dia teman aku, jadi aku kayak sabar. Tadinya dia mau beliin aku buku baru, cuman aku ngerasa ngapain beli lagi kecuali sobek atau kayak sampulnya rusak. Dan ini kan cuman kena susu, dan itu pun aku langsung kayak keringin di deket jendela sekolah. Ya udah deh, terus kata dia maaf yaudah sah, udah berlalu. Jadi ya udah, bukunya akhirnya dia pinjem juga. Tapi aku bilang setiap orang yang mau minjem buku aku itu gak boleh dilipat begini. Nah, jadi bukunya harus dibaca pegangnya begini, dan gak boleh begini banget. Itu tuh aku marah. Jadi tuh setiap sekolah itu kan aku pasti kayak bawa novel. Mereka tanya novel apa yang aku bawa, novel terbaru apa, dan mereka pasti mau minjem. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Nah, biasanya tuh laki-laki kan gak suka, tapi di sekolahku ada satu buku yang mereka bikin suka baca novel. Nanti aku juga masukin kisahnya, tapi gak spesial kayak 3 buku ini. Untuk buku terakhir yaitu adalah Wulan Fadi Math and Mau. Kalau ini kisahnya panjang banget. Kenapa? Dari kelas 7 sampai kelas 8 buku ini mengalami cerita-cerita yang sedih di sekolah aku. Jadi karena buku ini tersita oleh guru, jadi guru-guru pun akhirnya membaca buku ini. Nah, jadi waktu itu aku bawa novel ini karena aku kan beli 2. Ini udah selesai, aku akhirnya bawa ke sekolah yang ini. Karena kalau di rumah bisa baca, cuman kan nggak leluasa. Kalau di sekolah leluasa, istirahat bisa juga baca. Nah, ini tuh hampir dipinjam setiap saat. Buku ini selesai di orang yang ini, ganti orang lagi, sampai ini pernah setahun gak pulang ke rumah karena dipinjam dengan berbagai macam orang. Nginep di rumah orang dan gak tahu gimana mereka merawat buku ini. Sampai ini sih nggak masalah, cuman ini ada yang kena susu juga, terus ada yang kena tinta gitu. Tapi aku nggak mau beli lagi karena ini sejarah banget bukunya. Dan sampai lecek, ini aku emosi banget. Ini udah kesita. Guru yang menyita buku ini, pertama itu guru bahasa Indonesia dan 2 guru PKN. Nah, itu karena teman aku baca buku ini. Tapi waktu itu belum ada nama aku. Tapi mereka harus bertanggung jawab untuk mendapatkan buku ini kan. Aku nggak mau ganti buku, nggak mau kayak mereka beli lagi, karena kan sebenarnya nggak masalah sih, tapi nggak enak aja. Jadi mereka harus tahu bertanggung jawab untuk berusaha untuk buku ini nyampe. Dan pertama itu waktu kelas 7 itu 2 kali, guru bahasa Indonesia sama guru PKN. Waktu kelas 8 atau kelas 2 SMP, guru PKN juga, tapi perempuan. Dan dia malah baca buku ini juga karena penasaran kenapa waktu itu banyak banget anak-anak yang baca buku ini. Jadi tuh buku ini tuh berjalan kemana-mana, cuma 1 buku, tapi dia melihat ada di mana-mana, ada di kelas-kelas lain. Padahal itu cuma buku aku doang. Dan ya udah. Jadi buku ini terkenal, famous secara tersendirinya di sekolah aku atau di sekolah yang dulu aku tempati, karena sekarang aku di SMK. So itu aja kisah-kisah dari 3 buku menarik menurut aku dalam hidup aku juga. Ada 1 buku di mana menaklukkan hati para laki-laki di sekolah aku akhirnya mau baca novel. Itu adalah ini, Aldebaran. Aku bacanya aja sampai kayak gimana, kayak ambigu sendiri karena ini kayak adult gitu kisahnya, dan aku udah lupa kisahnya gimana karena ini udah sekitar 3 tahun juga. Kalau ini aku nggak terlalu excited banget bacanya. Kalau yang Math and Mau aku baca ini masih hafal, maksudnya masih ingat lah kisahnya. Kalau yang Aku Benci dan Cinta juga udah sedikit lupa. Dan ini tuh kayak adult, jadi ada bagian romantis gimana anak laki-laki di sekolahku tuh suka. Karena kan tau lah laki-laki di sekolah tuh kalau puber ada beberapa
beberapa waktu kan, dan itu pubernya lebih lama daripada Anita. Maksudnya itu usianya. Dan mereka akhirnya baca, dan ada beberapa orang yang suka akhirnya baca novel, tapi cuma novel ini aja. Itu aja sih, ini sebenarnya nggak masuk dari kategori kisah menarik aku ya. So, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.